disempurnakan melalui nama Yesus Kristus diselamatkan. Haleluya, amin. Nah, sekarang silakan berdiri. Oke. Silakan lihat kiri kanan. Lihat kiri kanan, kalau ada sampah dipungut dan dibuang. Ya. Rapi semua ya. Rapi. Gak ada yang keluar kaki bajunya kan? Oke. Sekarang siapa yang bisa membawa kita membawakan lagu wajib nasional? Masuk pada materi, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu atau materi kita minggu lalu? Siapa? Pada minggu lalu kita belajar tentang demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk sistem pemerintahan di suatu negara yang mengedepankan kebebasan rakyat dalam berpendapat. Ya, terima kasih. Masih ingat dengan materi minggu yang lalu. Itu jangan dilupakan, harus diingat karena berkaitan dengan materi kita hari ini. Ya. Nah, jadi demokrasi yang Anda lihat seperti apa? Dalam bentuk apa? Siapa yang bisa? Demokrasi dalam bentuk apa yang Anda lihat? Ya, si Amos. Kebanyakan seperti pemilihan kepala desa, pemilihan ketua OSIS, dan lain-lain. Ya, atau pilkada, pileg, atau pemilihan legislatif. Itu bentuk-bentuk demokrasi yang kita lihat di negara kita. Nah, jadi oleh sebab itu materi kita hari ini tentang penerapan. Nah, tadi kalau kita sudah mengerti tentang demokrasi, lalu sekarang kita membahas tentang penerapannya. Oke, kompetensi dasarnya mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi setelah mempelajari daripada penerapan tadi, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian demokrasi Pancasila, kemudian menguraikan prinsip yang terkandung dalam demokrasi Pancasila, seterusnya menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu, menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu. Jadi untuk membahas tentang penerapan demokrasi di Indonesia, maka dalam hal ini kita membentuk suatu kelompok untuk mendiskusikan ya tentang penerapan demokrasi di Indonesia. Nah, jadi untuk itu kepada siswa-siswa kami untuk membuat kelompoknya. Nah, tentang perkembangan periodisasi di Indonesia. Waktu 10 menit ya. Di kelompok yang sudah siap, silakan untuk tampil ke depan dan presentasikan hasil diskusi. Dipersilakan. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai demokrasi periode tahun 1945 sampai 1949. Di sini kami membahas hal yang akan kami sampaikan masing-masing. Hal yang pertama, pelaksanaan demokrasi belum berjalan baik.
sampai 1949 belum berjalan baik karena pelaksanaan demokrasi terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Adanya perubahan sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Baik. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh teman kami, yang dimana pertanyaannya adalah apa saja pemberontakan yang terjadi pada masa periode tahun 1945 sampai 1949. Jadi beberapa pemberontakan yang terjadi yaitu: satu, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Terus kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang terjadi di berbagai daerah. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Tepuk tangan buat mereka. Demokrasi periode 1959 sampai 1945. Mana pembahasannya itu: satu, Dekret Presiden 5 Juli 1959. 2, pengeluaran Dewan Konstituante dibubarkan. 3, perubahan sistem pemerintah dari parlementer demokrasi terpimpin. Kepada teman kami untuk membacakannya. Satu, Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Maksudnya adalah dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menerapkan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti UUDS tahun 1950 dan pemilihan sistem demokrasi liberal yang menyebabkan berbagai konflik mencuat. Sekian dari diskusi kami. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Apa saja isi dekret 5 Juli tahun 1959? Baik, di sini kami akan menjawab dengan arti penting Dekret Presiden 5 Juli 1959. Satu, dengan dibubarkannya sistem demokrasi liberal dan menerapkan sistem demokrasi terpimpin, bangsa Indonesia terhindar dari konflik yang terus-menerus yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan. 2, dengan dibentuknya MPRS dan TPAS, lembaga-lembaga baru ini dibentuk sesuai dengan tuntutan UUD 1945. Pertama, lahirnya masa orde baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Di era pemerintahan pada masa Soekarno dikenal sebagai orde baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Dan yang kedua, pelaksanaan demokrasi Pancasila tidak berjalan. Secara umum, demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik dengan adanya partai politik dan sistem pemilihan umum. Tapi secara mendalam, demokrasi belum berhasil diterapkan karena banyak anggota perwakilan rakyat yang masih mendapat pendapat sendiri. 3, pemerintahan yang diktator. Diktator merupakan bentuk pemerintahan di mana satu orang atau kelompok kecil memiliki kekuasaan absolut tanpa batas konstitusional yang efektif. Nomor 4, adanya pemilihan umum yang tidak sehat. Pemilihan umum atau biasanya yang disebut dengan pemilu adalah merupakan proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Kelompok terakhir ya. Silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, pertama-tama demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang, krisis moneter. Yang kedua, mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Yang ketiga, peralihan kepemimpinan Soeharto ke B.J. Habibie. Yang keempat, lahirnya era reformasi dengan demokrasi Pancasila. Baik, langsung saja. Yang pertama itu terjadinya krisis moneter. Krisis moneter adalah krisis yang berkaitan dengan keuangan negara. Krisis moneter turut mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia. Mengenai tentang mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998.
mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998 pada masa krisis moneter karena 1. Harga bahan pokok naik, 2. Bahan perusahaan bangkrut, 3. Bank Indonesia mengalami kredit macet, 4. Terjadinya demo besar-besaran. Itu lahirnya era reformasi dengan demokrasi Pancasila. Dan pada masa reformasi dan pada lahirnya era reformasi dengan demokrasi Pancasila, demokrasi yang diterapkan di negara kita yaitu demokrasi Pancasila. Rumusan demokrasi Pancasila ini ada dalam sila keempat. Di dalamnya ada karakter Pancasila yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain dipersilakan. Pada masa era reformasi. Baik, kami akan menjawab dari kelompok 4. Di mana pertanyaannya apa saja ciri-ciri pada masa era reformasi? Ciri-ciri demokrasi pada masa era reformasi itu 1. Kedaulatan ada di tangan rakyat. 2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. 3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai tujuan. 4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai politik. 5. Diakui adanya keselarasan hak dan kewajiban. 6. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Kita sudah cukup ya materi hari ini pembahasan tentang penerapan demokrasi. Anda sudah tadi menyajikan dan presentasi ke depan. Oke, baik, karena materi kita hari ini sudah selesai. Sekarang siapa yang memberikan kita kesimpulan materi hari ini? Kesimpulannya yaitu dari pengalaman masa lalu bangsa kita kelihatan bahwa demokrasi belum terlaksana dengan baik, sehingga bangsa Indonesia beberapa kali berusaha untuk menjadi negara demokrasi dengan beberapa tahapan perkembangan demokrasi di Indonesia kita. Memang telah menganut demokrasi dan bahkan telah dipraktekkan baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada intinya demokrasi adalah persamaan hak dan kedudukan dari setiap warga negara di dalam sebuah negara yang demokratis. Demokrasi harus ditegakkan dalam berbagai bidang, yakni demokrasi politik, demokrasi ekonomi, hukum, dan demokrasi pendidikan. Sekian. Oke, baik, terima kasih ya kesimpulan materi hari ini yang telah disampaikan oleh Asli. Nah, sekarang kita masuk pada refleksi. Siapa yang bisa menyampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Baik, menurut saya metode yang Bapak berikan sangat bagus karena melalui metode ini semua anggota kelompok dapat bekerja sama dengan baik dan kami semua juga menjadi aktif tanpa ada yang kasih. Oke, terima kasih ya refleksinya. Baik, sekarang ada tugas ya, tugas di 2.2 ya, silakan dikerjakan di rumah dan kita periksa minggu depan. Baik, sekarang kita sudah selesai pembelajaran dan tunggu pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali.